Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama menghadapkan dalam doa dan izinkan saya memimpin doa ini menurut tata cara agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Magdalena Noi, Hadir, Bu. Cindy Melani, Hadir, Ibu. Via Seri, Hadir, Ibu. Yosefina Chandri, Hadir, Ibu. Ira Sarti. Hadir, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Ibu. Ya, Via, silakan. Materi minggu lalu tentang teks LHO. Teks LHO adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Oke, baik. Terima kasih, Via. Ada lagi yang punya tanggapan lain? Oke, baik. Tidak ada. Hari ini kita masuk KD 3.1, memahami teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, dan cerita pendek, baik melalui lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Ibu bisa minta Noi membacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, siswa dapat memahami struktur teks eksposisi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis teks eksposisi. Oke, baik. Ada di antara kalian yang pernah mendengar atau pernah membaca apa itu eksposisi? Saya, Bu. Oke, Noi silakan. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang bertujuan memberikan informasi. Oke, baik. Ada lagi yang punya tanggapan lain? Saya, Bu. Oke, Neta silakan. Teks eksposisi adalah paragraf keterangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Oke, baik. Ibu akan meluruskan jawaban dari teman-teman kalian ya. Iya. Jadi teks eksposisi adalah teks yang menginformasikan atau menjelaskan sesuatu secara terperinci. Teks eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun secara tulisan. Adapun struktur teks eksposisi. Ada yang tahu struktur teks eksposisi? Oke, baik. Struktur teks eksposisi yang pertama, judul. Nah, dalam menulis sebuah tulisan, adik-adik harus memilih judul yang tepat dan menarik, agar ketika pembaca membaca tulisan kalian, ia akan merasa tertarik meskipun hanya dengan melihat judul kalian, meskipun isi dalam tulisan kalian tidak terlalu menarik. Yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Yang ketiga, argumen atau alasan. Nah, dalam menulis sebuah teks eksposisi, alasan adik-adik memilih judul tulisan kalian
harus disampaikan pada bagian argumentasi ini. Misalnya adik-adik memilih judul tulisan kalian, penangkapan ikan paus di Desa Lamalera. Alasan yang ingin adik-adik sampaikan dalam bagian argumentasi ini, misalnya, Desa Lamalera menjadi desa wisata karena terkenal dengan penangkapan ikan paus di daerah tersebut. Lokasi yang strategis, pemandangan yang indah, masyarakat yang ramah, membuat banyak wisatawan asing yang selalu berkunjung. Adapun sebelum dilakukannya penangkapan ikan paus, masyarakat di daerah tersebut melakukan upacara ritual. Mereka melakukan penangkapan ikan paus dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti tombak dan peledang. Nah, itu kira-kira contoh alasan yang bisa adik-adik sampaikan dalam tulisan kalian pada bagian argumen ini. Oke, yang keempat, penegasan ulang. Pengulangan ini disampaikan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi di sini adik-adik membuat suatu kesimpulan dari seluruh isi tulisan kalian. Sampai di sini semua sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita masuk yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Kalian tulis ya, sebentar Ibu periksa catatan. Iya, Ibu. Oke, ciri-ciri yang pertama, bersifat singkat dan padat. Yang kedua, gaya bahasa yang mengajak. Yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Dan yang keempat, bersifat objektif dan netral. Kita masuk yang keempat, jenis-jenis teks eksposisi. Ada yang tahu jenis-jenis teks eksposisi? Saya, Ibu. Ya, Cindy silakan. Eksposisi pertentangan, Ibu. Eksposisi pertentangan adalah eksposisi yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik lain. Oke, baik. Ada lagi yang punya tanggapan lain? Oke. Jadi, teks eksposisi ini mempunyai jenis-jenis. Yang pertama, eksposisi definisi, yaitu eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari satu topik ke topik yang lain. Yang keempat, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Eksposisi ini, gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, baik, tidak ada. Oke, Ibu minta salah satu dari kalian bisa menyimpulkan apa yang telah Ibu jelaskan. Materi yang kita belajar hari ini yaitu teks eksposisi. Teks
eksposisi adalah sebuah karangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dengan melihat struktur teks eksposisi, yaitu judul, pernyataan umum atau tesis, argumen atau alasan, penegasan ulang dengan ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat singkat dan padat. Yang kedua, gaya bahasa yang mengajak. Yang ketiga, menjelaskan informasi. Pengetahuan bersifat objektif dan netral. Dengan adapun jenis-jenis teks eksposisi, yang pertama teks eksposisi definisi, yang kedua eksposisi proses, yang ketiga eksposisi ilustrasi, yang keempat eksposisi pertentangan, yang kelima eksposisi perbandingan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Noi. Jadi, teks eksposisi itu teks yang menginformasikan atau menjelaskan sesuatu secara terperinci. Teks eksposisi ini dapat dikatakan bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, dalam menulis sebuah teks eksposisi, adik-adik harus memperhatikan struktur, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks eksposisi yang meliputi eksposisi definisi, proses, ilustrasi, pertentangan, dan perbandingan. Oke, sampai di sini semua sudah paham, sudah mengerti semua? Oke, baik. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian tugas. Catat ya. Iya, Bu. Tugas kalian membuat teks eksposisi perbandingan. Tulis tangan minggu depan dikumpul. Oke, jika semua sudah paham, sudah mengerti, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Ya, Ira, silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita menghadapkan dalam doa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik.